Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pada hari ini kami dari Badan Pusat Statistik Kota Parepare ingin menyampaikan rilis data statistik, khususnya data strategis mengenai pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk Kota Parepare tahun 2020. Yang pertama, report terhadap angka pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penghitungan Badan Pusat Statistik Kota Parepare di tahun 2020, produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Kota Parepare tercatat sebesar 7,32 triliun rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan tercatat 4,94 triliun rupiah. Jika dilihat perkembangannya seperti pada tabel yang dilampirkan, angka produk domestik regional bruto kita, Kota Parepare, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Mulai di 2019, harga berlaku 5,06 triliun menjadi 7,32 triliun di 2020. Sedangkan harga konstan jadi dari 3,84 di tahun 2015, tercatat di 2020 mencapai 4,94 triliun rupiah. Jika dilihat menurut kontribusi atau struktur ekonomi atau struktur produk domestik regional bruto Kota Parepare di tahun 2020, kami mencatat bahwa sektor-sektor yang atau kelompok lapangan usaha yang menyumbang tertinggi terhadap perekonomian Kota Parepare adalah sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 15,52% dari total produk domestik regional bruto Kota Parepare. Diikuti oleh sektor dan lapangan usaha konstruksi atau bangunan yang mencapai 15,45%. Sektor berikutnya yang cukup berperan dalam pembentukan produk domestik regional bruto Kota Parepare adalah sektor real estate 10,40%, kemudian diikuti oleh sektor pemerintahan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib lainnya 9,14%. Yang berikutnya sektor jasa keuangan atau perbankan atau lembaga keuangan berkontribusi 8,54%. Kemudian sektor yang juga membentuk produk domestik regional bruto Kota Parepare adalah sektor pertanian dalam arti luas. Di dalamnya ada sektor tanaman pangan, subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Sementara sektor-sektor lain juga menjadi bagian dari struktur ekonomi Kota Parepare secara keseluruhan. Pada tahun 2020, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pembatasan aktivitas masyarakat, baik aktivitas ekonomi
sosial, budaya, keagamaan sangat memberi pengaruh, melakukan tekanan terhadap aktivitas ekonomi makro secara keseluruhan. Sehingga dari perhitungan kami, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare di 2020 kemarin mengalami kontraksi yang cukup dalam dibandingkan tahun 2019 sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Parepare di tahun 2019 itu mencapai 6,65%, sedangkan di 2020 sedikit atau mengalami kontraksi hingga mencapai minus 0,08%. Hal ini juga terjadi pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau secara nasional. Aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Untuk Sulawesi Selatan, dari 6,92% pertumbuhan ekonomi di 2019, di 2020 mengalami kontraksi hingga minus 0,70%. Sedangkan secara nasional, pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,02% di tahun 2019 mengalami kontraksi yang lebih dalam lagi di 2020 hingga mencapai minus 2,07% di tahun 2020 lalu. Tentunya hal ini adalah merupakan dampak yang paling nyata atau paling berpengaruh dari pandemi COVID, di mana kita semua melakukan pengurangan aktivitas di semua sektor, di semua aktivitas masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan lain sebagainya. Jika di breakdown lagi, menurut lapangan usaha, selama tahun 2020 lalu, BPS Kota Parepare mencatat beberapa sektor atau beberapa lapangan usaha di Kota Parepare itu ya secara umum mengalami pertumbuhan atau paling tidak bisa sedikit tidak terpengaruh oleh dampak COVID, dampak penurunan aktivitas ekonomi. Seperti yang paling nyata adalah di sektor kesehatan atau jasa kesehatan dan kegiatan sosial itu masih tumbuh. Kota Parepare di sektor ini masih tumbuh 10,47%. Kemudian yang juga sangat tumbuh masih cukup bagus di dalam sistem perekonomian Kota Parepare adalah sektor jasa informasi dan komunikasi. Itu masih bisa tumbuh 8,22%. Selanjutnya yang tumbuh juga masih cukup bagus adalah sektor jasa pendidikan, masih bisa tumbuh secara ekonomi 4,82%. Kemudian sektor real estate masih tumbuh 3,94%. Jasa keuangan, perbankan itu masih bisa tumbuh selama pandemi mencapai 4,21%. Kemudian sektor pengadaan air 3,61% masih bisa tumbuh. Kemudian pengadaan listrik, gas dan sejenisnya masih bisa tumbuh 2,62%. Selain itu sektor pertanian dalam hal arti luas, ya baik sektor tanaman pangan ke perkebunan, hortikultura, perikanan, dan sebagainya itu juga masih bisa tumbuh selama masa pandemi di tahun 2022 dengan mengalami pertumbuhan 1,51%. Sebaliknya, sektor-sektor lain yang mungkin merupakan sektor yang paling berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi atau aktivitas masyarakat selama masa pandemi di tahun 2020, yang paling sangat berdampak adalah
Pertama adalah yang terbesar mengalami kontraksi adalah sektor jasa-jasa lainnya, di mana termasuk di sini jasa hiburan, jasa kemasyarakatan, jasa perorangan, itu mengalami kontraksi sampai minus 15,82%. Kemudian sektor transportasi dan pergudangan juga mengalami kontraksi yang dalam, minus 14,79%. Selanjutnya juga yang cukup dalam adalah jasa perusahaan, minus 8,61%. Kemudian juga ini yang cukup, ini adalah sektor perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor. Ini juga yang merupakan penyokong dalam perekonomian Kota Parepare, itu minus 4,16% atau mengalami kontraksi. Kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman itu juga mengalami kontraksi minus 1,02%. Industri pengolahan juga kontraksi minus 2,01%. Kemudian sektor konstruksi minus 0,54%. Sektor pertambangan penggalian atau sektor apa yang terkait galian C sejenisnya itu minus 1,00%. Di satu sisi, kalau dilihat dari sisi dampak terhadap masyarakat dalam bentuk proksi terhadap pendapatan dalam PDRB per kapita yang dihitung atas dasar berlaku, Kota Parepare selama 2020 juga mengalami ada sedikit peningkatan gitu ya. Jadi kalau diruntun dari 2013 PDB per kapita Kota Parepare itu mencapai 29,15 juta per kapita. Di 2020 tercatat meningkat 49,92 juta per kapita. Ya. Sementara untuk rata-rata Sulawesi Selatan dari 31,03 juta per kapita di tahun 2013, di 2020 meningkat menjadi 56,51 juta per kapita. Kemudian hasil angka penduduk atau pertumbuhan penduduk yang merupakan hasil sensus penduduk 2020 ini juga kami paparkan sebagai berikut. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 atau SP 2020, kami mencatat bahwa jumlah penduduk Kota Parepare itu di tahun 2020 mencapai 151.454 jiwa dengan rincian 75.085 jiwa penduduk laki-laki dan 76.369 jiwa penduduk perempuan. Ya. Jika dilihat per wilayahnya, kecamatan penduduk Kota Parepare itu sebagian besar ada di Kecamatan Soreang mencapai 46.903 jiwa, kemudian Kecamatan Bacu Kiki Barat 45.197 jiwa, kemudian Kecamatan Ujung 33.843 jiwa, dan yang terakhir yang paling sedikit dibandingkan kecamatan yang lain adalah Kecamatan Bacu Kiki 25.511 jiwa. Dengan angka sekrasionya yang tentu secara rata-rata Kota Parepare penduduknya memiliki sekrasio 98, angka 98, yang artinya
dalam 100 penduduk perempuan ada 98 laki-laki, atau jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini di tiap kecamatan hampir sama, kecuali kecamatan Bacukiki relatif lebih seks rasionya itu lebih besar, 102, yang artinya jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan di kecamatan Bacukiki dari hasil sensus penduduk 2020. Jika dilihat perkembangannya dari 2010 atau hasil sensus penduduk 2010, terlihat bahwa penduduk Parepare mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang cukup pesat, ya, dari 129.262 yang tercatat di sensus penduduk 2010, sekarang di tahun 2020 dari hasil sensus penduduk 2020, penduduk Parepare sudah mencapai 151.454 jiwa. Dengan angka rata pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 1,60% per tahun. Jika dilihat seks rasionya ya tadi 98, di mana laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Kemudian rasio ketergantungannya mencapai 49,92, distribusinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah kecamatan Soreang yang ya kecamatan Ujung, kemudian Soreang yang Bacukiki yang terendah. Dari segi struktur umur, kita bisa lihat di Bagan bahwa penduduk kita itu banyak dari generasi Gen Z gitu ya, yaitu yang usia-usianya usia muda 8 sampai 23 tahun gitu. Jadi kalau kita runtun dari mulai yang post gen, yaitu usia 7 tahun ke bawah atau yang lahirnya di 2013, ya, generasi muda kita yang kategori post Gen Z itu mencapai 14,59%. Kemudian Gen Z atau generasi Z 27,62, ini usia-usia sekolah. Kemudian generasi milenial, yaitu yang usia-usia kerja, usia produktif 24 sampai 39 tahun, mencapai 26,66%. Ya, kemudian Gen X atau generasi X yang itu usia lebih tua lagi, 40 sampai 55 tahun, itu mencapai 19,31%. Sementara yang generasi atau usia baby boom itu mencapai 10,41%. Kemudian yang usia lanjut atau pre-boomer itu hanya mencapai 1,41%. Secara lengkapnya atau dirinci menurut tadi kelompok-kelompok umurnya, kita bisa dilihat bahwa jumlah penduduk pos Gen Z itu mencapai 22.103 jiwa dengan seks rasionya 105, atau laki-laki lebih banyak dari perempuan. Artinya usia-usia 7 tahun ke bawah itu rata-rata anak kita itu lebih banyak laki-laki dari perempuan. Kemudian Gen Z yaitu sebesar 41.831 jiwa dengan seks rasionya 104.
sama dengan post Gen Z, generasi Z kita itu lebih banyak juga laki-laki dari perempuan. Kemudian generasi milenial itu mencapai 40.382 jiwa dengan komposisi seks rasionya yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Gen X itu mencapai 29.240 jiwa dengan seks rasionya 96, perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian baby boomer atau baby boom itu mencapai 15.769 jiwa dengan seks rasio 83 atau perempuan yang lebih banyak pada generasi baby boom ini. Kemudian yang pre-boomer atau pre-baby boom itu yang usia-usia lanjut itu rasionya 57. Seks rasionya 57, ini yang menunjukkan bahwa perempuan hampir 2 kali jumlahnya daripada laki-laki pada usia pre-boomer atau usia-usia lanjut. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan pada rilis hari ini secara singkat apa yang sudah kita lakukan di BPS Parepare dalam rangka pelaksanaan kegiatan statistik penyediaan data makro maupun data untuk perencanaan evaluasi pembangunan. Mengakhiri rilis data hari ini, izinkan kami atas nama pimpinan Badan Pusat Statistik menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Parepare, kemudian segenap pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Parepare tanpa terkecuali, pimpinan instansi vertikal di Kota Parepare, serta seluruh masyarakat Kota Parepare. Kami atas terlaksananya kegiatan statistik di BPS Kota Parepare di tahun 2020, terutama kegiatan sensus penduduk 2020, baik sensus penduduk online maupun sensus penduduk wawancara. Semoga hasil kegiatan statistik BPS Kota Parepare selama ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah Kota Parepare khususnya, juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Parepare pada umumnya. Sekian dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Salam sehat dan ingat selalu dengan protokol kesehatan 3M, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, dan selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.